87. Adinda tak bisa berbuat apa-apa lagi, air mata yang sedari tadi ia tahan pun sudah tumpah membasahi pipi putihnya. Sedangkan si kecil Agatha dan juga Damian memeluk erat kedua kaki sang momi, kedua bocah kecil itu begitu takut karena hampir semua orang telah mengerumuni mereka. 86. Ayo, tunggu apa lagi, pergi kamu dari tempat ini wanita murahan. Bentak Sylvie lagi. Sylvie. Teriak seorang pria yang semua orang sangat mengenali suaranya. Al melangkah dengan begitu geramnya menuju ke arah mereka. Daddy. Seru Agatha lirih. Apa yang kamu lakukan Sylvie? Marah Al. Tuan, perempuan ini dan juga anak-anaknya harus diusir dari kantor ini, dasar wanita murahan pembawa anak haram. Hina Sylvie lagi. Tutup mulutmu Sylvie, dia adalah istri dan juga anak-anakku. Marah Al dengan emosi yang sudah bersungut-sungut. Dek. Sylvie sangat terkejut, begitupun dengan dua teman dekatnya Rani dan Rita yang begitu sangat terkejut setelah mendengar ucapan dari tuannya. Sylvie membeku di tempat, bahkan deru nafasnya pun seolah terhenti. Jadi yang dirinya hina adalah istri dari sang bos besar. Beginikah kamu memperlakukan istri dan juga anak-anak dari atasanmu? Lanjut Al lagi masih dengan amarahnya. Tuan, maafkan saya sama sekali tidak tahu kalau Adinda istri Tuan. Sahut Sylvie dengan rasa ketakutan yang sudah mulai terasa. Daddy. Panggil Damian sedih. Sayang. Sahut Al, dan ia pun langsung menunduk. Al meraih kedua tubuh mungil putranya itu dan membawanya ke dalam dekapannya. Al menatap wajah istrinya, terlihat lelehan air mata yang masih setia membasahi pipi putihnya. Sayang. Seru Al yang menatap tak tega pada istrinya. Al berusaha membawa istrinya ke dalam dekapannya. Al memagutkan dagunya untuk meraih pucuk kepala Adinda, dan membawa wanita yang dicintainya itu ke dalam sandarannya. Kap, diciumnya berkali-kali pucuk kepala istrinya. Sayang maafkan aku yang sudah datang terlambat Kap. Seru Al dengan penuh rasa sesal. Mas. Seru Adinda dengan suaranya yang bergetar. Tenanglah ada aku di sini Kap. Sahut Al yang berusaha menenangkan istrinya, pasti istrinya ini begitu sangat terpukul dengan apa yang dialaminya. Semua orang yang menyaksikan bagaimana sang tuan besar memperlakukan istri dan juga anak-anaknya menatap kagum sekaligus heran dalam waktu bersamaan, mereka sangat tak menyangka jika sang tuan besar yang terkenal kaku dan dingin itu bisa bersikap begitu hangat pada istri dan juga anak-anaknya. Tuan, tolong maafkan saya tidak bermaksud menghina nyonya dan juga anak-anak Tuan. Seru Sylvie setelah cukup lama dirinya terdiam karena rasa takutnya. Saya juga minta maaf Tuan. Lanjut Rani yang juga meminta maaf. Saya juga minta maaf Tuan, saya tidak sengaja melakukannya. Rita juga meminta maaf. Ia sudah merutuki kesalahannya yang sudah ikut-ikutan menghina istri tuannya. Alta menggubris tiga bawahannya yang mencoba meminta maaf. Sayang, duduklah dulu, Agatha, Damian, duduk dulu nak. Seru Al lembut pada istri dan juga kedua putranya. Tuan, saya mohon tolong maafkan kesalahan saya Tuan, tolong maafkan saya. Seru Sylvie lagi meminta maaf. Sudah tidak bisa digambarkan lagi bagaimana malunya Sylvie yang harus mengemis untuk mendapatkan kata maaf. Kalau saja kamu bukan istri dari bosku, aku sama sekali tidak sudi meminta maaf pada wanita rendahan sepertimu Adinda. Batin Sylvie memaki-maki. Al menatap tajam ke arah tiga wanita yang sudah menghina istri dan anak-anaknya. Tuan, nyonya, maafkan saya tidak tahu jika perempuan yang saya hina ini adalah istri Anda Tuan, kalau saja saya tak. Jadi, jika perempuan yang kalian hina ini bukan istriku, kalian akan tetap menghinanya, iya begitu. Sentak Al lagi. Al kali ini sudah benar-benar marah. Bukan seperti itu Tuan, kami hanya. Rita yang menyahut pun menjadi terhenti,
ia bingung harus melanjutkan kalimatnya dengan kalimat apa. Hanya apa, kalian hanya apa hah? Orang seperti kalian yang tidak punya sopan santun dan tidak tahu cara menghargai orang lain sama sekali tidak pantas bekerja di perusahaanku, mulai hari ini juga kalian bertiga aku pecat. Ucap Al telak. Terkejut, semua orang yang ada di lorong lantai dasar perusahaan itu pun begitu sangat terkejut. Mereka sangat tak menyangka jika seorang Tuan Al telah memecat karyawannya secara tidak terhormat seperti ini, apalagi yang dipecatnya adalah orang yang memiliki jabatan cukup penting, dan terbilang dekat dengan sang Tuan Besar. Tuan, jangan pecat saya Tuan, tolong maafkan saya janji saya tidak akan mengulanginya lagi Tuan. Seru Sylvie, dan kali ini ia bersungguh-sungguh dalam meminta maaf. Iya Tuan, tolong jangan pecat saya masih ingin bekerja di perusahaan ini Tuan, lebih baik yang Anda pecat Sylvie saja Tuan, karena gara-gara dia saya sampai ikutan menghina seperti ini Tuan, jadi yang seharusnya dipecat itu Sylvie saja Tuan. Lanjut Rita tiba yang tidak pernah diduga oleh Sylvie. 80-an, ini semua gara-gara Sylvie, gara-gara dia kami berdua jadi ikutan jahat seperti ini Tuan. Timpal Rani dengan menyalahkan temannya Sylvie. Enak saja kalian bicara seperti itu, aku tidak pernah menyuruh kalian untuk menghina Adinda, dan sekarang kalian malah mengatakan gara-gara aku, dasar teman tidak tahu diuntung. Marah Sylvie pada Rita dan juga Rani. Namun Rita dan Rani sama sekali tak peduli dengan ucapan Sylvie, mereka berdua hanya bersikap pura-pura bodoh. Tuan Al, Nyonya Adinda tolong jangan pecat kami, jika ingin memecat, pecat saja Sylvie. Lanjut Rani tetap pada permohonannya. Aku sama sekali tidak peduli dengan permohonan maaf kalian, pokoknya hari ini juga kalian aku pecat. Ucap Al lagi tanpa bantahan. Al sudah tidak bisa mentolerir lagi perbuatan mereka. Semua orang yang ada di sana pun tak bisa berbuat apa-apa, bahkan sebagian dari mereka ada yang berangsur bubar, mereka ada yang merasa takut, mereka merasa takut jika mereka akan bernasib sama seperti ketiga orang itu. Mas! Seru Adinda tiba dengan memegang lengan kekar sang suami. Maafkan saja mereka Mas, kasihan mereka bicara seperti itu karena mereka tidak tahu kalau Adinda istri Mas, jadi Adinda mohon maafkan saja mereka Mas, jangan pecat mereka kasihan. Mohon Adinda yang merasa iba. Kalian lihat, istriku yang sudah kalian hina ini masih memohon agar aku tidak memecat kalian, kalian lihat itu tapi sayangnya tidak, kalian akan tetap aku pecat, orang yang kalian hina dan kalian rendahkan adalah istri dan juga anak-anakku, dan aku tidak akan pernah bisa menerima itu. Ujar Al lagi dengan segala kemarahannya. Tuan, tolong beri saya satu kesempatan lagi, saya janji saya tidak akan melakukan kesalahan ini lagi Tuan. Mohon Sylvie. Security. Panggil Al. Cepat seret ketiga wanita ini keluar dari perusahaanku, jangan biarkan mereka menginjakkan kaki lagi di sini, cepat usir mereka. Perintah Al. Baik Tuan. Sahut keempat security itu. Tuan, saya mohon jangan pecat saya Tuan. Mohon Sylvie lagi dengan begitu pilu. Iya Tuan, tolong jangan pecat kami Tuan. Mohon Rita juga pada tuannya. Sudah, kalian jangan banyak tingkah, ayo keluar. Sentak para security itu dengan menyeret paksa Sylvie, Rita, dan juga Rani. Akhirnya ketiga wanita yang sudah menghina istri dan juga anak tercintanya pun telah menghilang dari lorong perusahaan itu. Dedi. Seru Agatha dengan kedua bola matanya yang sudah nampak berkaca-kaca. Sayang. Sahut Al dan ia pun meraih tubuh mungil Agatha. Semuanya bubar, yang ingin makan siang silakan makan siang, tidak usah lanjut menonton. Ujar Al pada beberapa karyawannya yang masih berdiri memperhatikan. Al menatap wajah istrinya, sembab, itulah yang Al lihat.
Sayang, sudahlah jangan menangis, jangan kamu merasa bersalah, mereka memang pantas mendapatkan itu semua, bahkan pemecatan mereka adalah hukuman yang terlalu ringan untuk mereka. Seru Al lembut. Tapi Mas, tetap saja kasihan dengan mereka. Ternyata Adinda masih merasa iba. Sudahlah sayang, rasa kasihanmu sama sekali tak pantas diberikan pada orang seperti mereka, mereka saja tidak kasihan pada diri mereka sendiri dan hina orang lain, lalu untuk apa orang harus mengasihani mereka? Sahut Al lagi. Adinda tak bisa berkata apa lagi, suaminya Al kalau sudah seperti ini memang tidak bisa diberi pengertian lagi. Damian, ayo berdiri nak, gendong pada Dedi. Seru Al lagi pada anaknya yang sedari tadi hanya diam membisu, mungkin bocah kecil itu terlalu shock dengan kejadian yang baru saja menimpanya. Kap, Al mencium kening istri dan juga kedua anaknya secara bergantian. Sayang, ayo kita pulang. Seru Al pada akhirnya. Setelah mengalami masalah yang begitu menguras emosi, akhirnya Al pun membawa sang istri dan juga kedua anak kembarnya pulang. Di mobil, Adinda masih terdiam. Pandangannya pun hanya tertuju ke arah samping jendela mobilnya. Sayang, panggil Al di sela kegiatan menyetirnya. Iya Mas. Sahutnya lirih. Kamu masih memikirkan mereka yang sudah aku pecat. Tebak Al. Adinda pun mengangguk pelan. Al meraih tangan mungil istrinya, dan satu kecupan telah mendarat di sana. Sayang, kamu merasa kasihan pada mereka karena sudah memecat mereka kan? Lanjut Al lagi. Dan lagi Adinda pun menyahutnya dengan anggukan. Hatimu terlalu baik istriku, aku sangat beruntung bisa memiliki istri sepertimu, yang tidak pernah dendam pada mereka yang sudah pernah menyakitimu. Baiklah, untuk mengurangi kesedihanmu, aku akan memberikan pesangon untuk mereka. Sahut Al pada akhirnya. Dan benar saja, sebuah senyuman kini telah terbit di wajah manis istrinya. Dedi, canoon tu apa? Dedi, pesangon itu apa? Tanya Damian tiba yang duduk di kursi belakang. Pesangon itu, sejumlah uang yang diberikan pada orang yang sudah berakhir masa kerjanya Boy. Sahut Al dengan kalimat sederhana. Damian nampak memikirkan jawaban dari dedinya. Canoon tu, uan ya di tasik utian Dedi usil tadi. Pesangon itu, uang yang dikasih ke onti yang Dedi usir tadi. Kali ini Aganta lah yang menyahut. Wah, benar sekali Boy, uang untuk onti yang sudah Dedi usir tadi. Sahut Al dengan tersenyum. Badush, uti tu meman halus diusil, dasar uti dahat bagus, onti itu memang harus diusir, dasar onti jahat. Sentak Damian, yang masih mengingat perbuatan ketiga wanita tadi. Iya betul, orang jahat seperti mereka memang pantas diusir Boy. Sahut Al dengan senyuman kemenangannya. Setelah seharian menjalani aktivitas, kini saatnya lah keluarga kecil itu harus beristirahat malam menyambut mimpi indahnya. Setelah meninabobokan kedua buah hatinya, kini Adinda mulai merebahkan tubuhnya yang sedang mengandung itu di kasur empuknya. Alhamdulillah, akhirnya aku bisa rebahan juga. Seru Adinda. Setelah cukup lama dirinya berdiri untuk membuat kedua putranya tertidur, akhirnya dirinya bisa tiduran juga. Ternyata di usia kehamilannya yang sudah 6 bulan ini membuat Adinda tidak bisa terlalu banyak bergerak, entahlah, kehamilannya yang kedua ini begitu sangat berbeda dengan kehamilannya yang pertama yang memang cenderung membuat Adinda lebih banyak bergerak. Anaknya Momi yang di dalam perut, sehat selalu ya nak, Momi sudah tidak sabar ingin melihatmu lahir sayang. Seru Adinda tersenyum dengan mengelus perut buncitnya. Setelah hampir 10 menit lamanya dirinya berbaring, terdengarlah adanya ceklek, ya, benar, sang suamilah yang masuk. Sayang, sudah ingin tidur. Seru Al sebelum ia pun mendekati dua ranjang tidur kedua putranya. Mas sudah kerjanya, ujar Adinda. Sudah sayang. Sahut Al. Selamat tidur anak-anak Dedi, mimpi yang indah ya nak. Seru Al. Sayang,
Mas bantu pijat kakimu ya. Lanjut Al lagi sebelum akhirnya pria bertubuh kekar itu naik ke ranjang empuknya. Tidak perlu Mas, Mas istirahat saja, Adinda sudah lebih baik kok Mas. Sahut Adinda dengan tersenyum. Ditatapnya wajah sang istri itu lekat, nampak raut lelah di wajah cantiknya. Sayang, apa sewaktu kamu mengandung Agatha dan Damian, keadaanmu juga seperti ini sayang? Tanya Al. Adinda nampak terdiam sejenak. Agak berbeda sih Mas, mungkin di bulan awal sewaktu Adinda hamil Adinda lebih sering mual dan kurang suka dengan banyak aroma, seperti beberapa aroma masakan dan juga aroma parfum. Adinda juga sering merasa pusing, dan mudah lelah, tapi itu hanya berlangsung di trimester pertama saja, setelah memasuki bulan keempat, Adinda sudah tidak lagi merasakan seperti itu Mas. Malah Adinda lebih semangat bekerja, sepertinya sewaktu si kembar ada di dalam perut, mereka selalu semangat mengajak mominya untuk bekerja. Ujar Adinda yang diakhiri dengan senyuman. Hati Al begitu terenyuh mendengarnya. Dan perasaan bersalah itu pun telah muncul kembali dalam benaknya. Tapi kalau kehamilan yang kedua ini cukup berbanding terbalik sih Mas. Kehamilan yang kedua ini Adinda hampir jarang merasakan mual tapi sayangnya tubuh Adinda jadi kurang bersemangat, dan akhir ini mudah lelah begitu, entahlah, sepertinya dedek bayinya lebih manja hihihihi. Lanjut Adinda lagi bahkan dengan cekikikan halusnya. Direngkuhnya tubuh sang istri tercintanya, dan sebuah ciuman hangat kembali mendarat di kening istrinya. Maafkan aku sayang. Hanya 3 kata itu yang sanggup Al sahutkan. Ya, entah mengapa ada sedikit rasa sesal dalam hatinya saat ini, seharusnya Al berkaca pada saat di mana istrinya dulu sedang berjuang melahirkan kedua putranya, tetapi kini tidak lama lagi istrinya akan melahirkan lagi karena dirinya ingin memiliki anak lagi, bukankah itu hal yang egois yang diinginkannya? Mas kenapa? Tanya Adinda yang merasa aneh pada suaminya. Tidak ada sayang. Sahutnya. Ayo, kita tidur saja ini sudah malam sayang. Lanjut Al lagi. Akhirnya sepasang suami istri itu pun akan menggapai mimpi indahnya. Hingga hampir 15 menit telah berlalu, ternyata baik Al maupun Adinda tak kunjung dapat menutup matanya. Sebuah gerakan dari dalam perut Adinda nampaknya sudah berhasil mengusik sang tangan kekar yang memeluk tubuhnya. Sayang, adik bayinya bergerak, dia menyenggol lenganku sayang. Ujar Al, dan ia pun langsung terjaga dari posisinya. Iya Mas, sepertinya adik bayinya ingin menemani Dedi dan mominya yang belum tidur. Sahutnya dengan tersenyum. Wah, ternyata anak Dedi ingin dimanja ya sama Dedi. Al pun mengelus perut buncit istrinya. Kalau sudah seperti ini, bagaimana aku bisa tidur sayang, si dedek bayinya saja melarangku untuk tidur. Lanjut Al lagi dengan senyuman herannya. Tidak apa Mas, sudah Mas Al tidur lagi ya, biar tidak kesiangan sholat subuhnya nanti. Sahut Adinda, dan ia pun menarik lembut lengan suaminya. Akhirnya sepasang suami istri itu pun kembali merebahkan kedua tubuhnya bersama. Dan ternyata masih sama, baik Adinda maupun Al masih tak dapat memejamkan kedua bola matanya. Sayang. Iya Mas. Kamu pernah tinggal satu desa dengan Sylvie, apa wanita yang tidak tahu diri itu sering menghinamu sayang? Tanya Al tiba-tiba. Adinda tak langsung menyahut, ia hanya sedikit tersenyum kecut mendengar pertanyaan suaminya. Oke aku paham, ya sudah kamu tidak perlu menjawabnya sayang. Lanjut Al pada akhirnya. Al mengusap perut istrinya lagi. Sayang, 2 bulan lagi usiamu sudah genap 21 tahun. Ujarnya. Iya Mas, lalu ada apa? Nampaknya Adinda sedikit cemas. Aku ingin di hari ulang tahunmu yang ke-21 ini, kita akan menggelar resepsi pernikahan kita sayang. Ujar Al pada akhirnya, ya inilah salah satu momen yang paling dinanti oleh Al. Adinda cukup tersentak mendengar ungkapan suaminya, pasalnya suaminya Al tidak pernah mengatakan apapun sebelumnya.
2 bulan lagi Mas, berarti kehamilan Adinda usia 8 bulan, kenapa resepsinya tidak kita lakukan setelah adik bayinya lahir saja Mas? Sahut Adinda yang merasa bingung. Tidak sayang, itu terlalu lama. Sahut Al. Kamu tenang saja sayang, di acara resepsi nanti kamu duduk saja sayang tidak usah berdiri. Ujar Al. Ya sudah kalau itu memang mau Mas, Adinda menurut saja. Putus Adinda. Iya betul, kamu memang harus menurut istriku Kap, ayo kita tidur, jangan lupa berdoa. Sahutnya. Dan sepasang suami istri itu pun kembali melanjutkan meraih mimpi indahnya, setelah cukup lama berbincang akhirnya sepasang suami istri itu terlelap juga. Malam yang panjang pun telah berlalu, pagi hari yang cerah telah datang menyalurkan semangatnya bagi setiap insan yang melakukan aktivitas pagi. Dan tentunya hal itu pun juga tak luput dari sepasang orang tua muda yang begitu asyik dengan aktivitas mandinya yaitu memandikan putra mungil mereka. Biur, biur, prat, suara cipratan air mandi pun seolah tak henti didengungkan oleh si bayi kecil Andri. Aduh, anak Dedi ini kenapa senang sekali sih kalau dimandikan, senang main air ya boy. Seru Andrew pada putranya. Mam. Sahut Andri seolah membenarkan kalimat sang Dedi. Mas pegang yang kuat ya Andrinya, Vita mau menyiram kepalanya dulu. Busa sampo-nya sudah kemana, mana ini Mas? Pinta Vita. Vita pun dengan telaten melelehkan air mandi itu di tubuh mungil Andri yang dipenuhi dengan busa sampo dan sabun. Mam. Celoteh Adri dengan berusaha meraih canting mandi yang dipegang oleh sang momi. Tenang boy, tenang, kalau mau main nanti saja dulu ya, kalau Andrinya sudah selesai mandi oke. Ujar Andrew. Akhirnya kegiatan mandi untuk si kecil Adri pun selesai sudah. Aduh anak Dedi sudah wangi ya, emuah. Seru Andrew sebelum akhirnya ia meletakkan tubuh mungil Andri di atas kasur. Sayang, biar Mas saja yang memakaikan baju. Pintanya pada sang istri. Tidak Mas, nanti yang ada Mas tidak rapi memakaikan bajunya. Tolak Vita. Tidak sayang, Mas janji deh. Kali ini Mas akan memakaikan baju Andri dengan benar. Sahutnya meyakinkan. Iya sudah, tapi sebentar biar Vita membedaki Andri dulu. Lanjut Vita lagi. Setelah tubuh mungil Andri telah diluluri dengan minyak dan juga bedak bayi oleh sang momi, kini giliran sang Dedi lah yang akan memakaikan bajunya. Aduh Mas, biar Vita sajalah yang memakaikan baju Andri, ini saja Mas lupa. Harusnya kan popoknya dulu yang dipasang bukan celananya. Protes Vita. Oh iya, aku lupa sayang, sebentar biar aku pasang popoknya sayang. Sahut Andrew kemudian sebelum akhirnya mengambil popok Andri. Mamba. Seru Andri tiba-tiba, entahlah seolah bayi laki yang sudah berusia 6 bulan itu seperti juga ingin ikut campur dengan obrolan sang Dedi dan juga mominya. Iya anaknya Dedi, sabar dulu boy. Sahut Andrew. Akhirnya setelah hampir 10 menit, selesai sudah tubuh mungil Andri didandani dengan rapi. Aduh, tampannya anak Dedi ini kap. Seru Andrew dengan membawa Andri dalam dekapan hangatnya. Alhamdulillah, semua sudah selesai. Ujar Vita. Sayang, kita duduk di halaman belakang ya. Biar Andri bisa lihat burung peliharaanku. Ajak Andrew pada sang istri. Vita pun menyanggupi keinginan suaminya. Akhirnya drama pagi hari tentang mengurus si kecil Andri selesai sudah. Hampir setiap hari libur kerja, Al selalu memanfaatkan waktunya untuk memberikan perhatian lebih pada keluarga kecilnya, apalagi pada sang istri tercinta yang saat ini tengah mengandung buah hatinya. Di sebuah ruangan pemeriksaan yang mewah, kini Adinda sedang menjalani pemeriksaan. Kondisi janin berkembang sangat baik Nyonya Tuan, detak jantungnya pun normal, sama sekali tidak ada masalah dengan pertumbuhan dan juga perkembangan janinnya, semuanya berkembang dengan baik. Ujar Dr. Nita di sela pemeriksaannya. Alhamdulillah. Puji syukur Al. Nyonya,
apakah ada keluhan ataupun sesuatu yang membuat Nyonya merasa tidak nyaman akhir-akhir ini? Tanya Dokter Nita. Saya rasa tidak ada keluhan yang serius dok, hanya saja akhir-akhir ini saya merasa lebih nyaman jika rebahan tanpa aktivitas apapun. Sahut Adinda menjelaskan. Kalau itu tidak apa-apa Nyonya, keluhan semacam itu adalah hal yang normal dialami oleh wanita hamil, dan yang terpenting adalah usahakan nutrisi si kecil bisa terpenuhi dengan baik. Ujar Dokter Nita. Kalau soal itu kamu tidak perlu mengingatkan dok, tanpa kamu suruh pun aku bisa menjamin kebutuhan nutrisi anakku, dan itu pasti terpenuhi. Sentak Al, entah mengapa ia begitu tersinggung dengan ucapan Dokter Nita, seolah ia seperti seorang dedi yang tak mampu memenuhi kebutuhan anaknya. Dokter Nita hanya tersenyum miris mendengar sahutan spontan dari tuannya. Baik Nyonya, itulah hasil pemeriksaan yang bisa saya sampaikan saat ini, apakah ada hal lain lagi yang ingin Tuan dan Nyonya utarakan? Tanya Dokter Nita lagi. Iya ada, aku ingin tahu jenis kelamin anakku, coba periksa aku ingin tahu apakah anakku yang akan lahir ini laki atau perempuan. Suruh Al. Baiklah Tuan.